Tahukah kalian bagaimana manusia pertama diciptakan? Kisah ini dimulai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki penciptaan makhluk baru untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengumpulkan tanah liat terbaik dari berbagai penjuru dunia. Tanah liat ini kemudian dibentuk dengan sangat sempurna oleh tangannya sendiri. Para malaikat yang menyaksikan proses ini bertanya-tanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi?" Allah menjawab dengan penuh hikmah, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Setelah bentuknya sempurna, Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad Adam. Saat ruh itu sampai di kepalanya, Nabi Adam langsung bersin dan mengucap, "Alhamdulillah." Seketika itu pula, Allah menjawab, "Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu." Inilah rahmat pertama yang diterima oleh manusia. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa kepadanya, yaitu nama-nama semua benda di alam semesta. Bayangkan, semuanya. Kemudian, Allah bertanya kepada para malaikat, makhluk suci yang selalu taat, sebutkanlah nama benda-benda itu. Namun, mereka menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami." Disinilah keutamaan Adam ditunjukkan. Dengan izin Allah, Adam dengan lancar menyebutkan semua nama itu satu persatu. Ini bukan sekadar menghafal nama. Ini adalah bukti bahwa manusia diberi anugerah ilmu dan akal untuk memahami dunia. Luar biasa, kan? Untuk menunjukkan kemuliaan Adam, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan ya. Semua malaikat yang taat segera mematuhi perintah itu. Namun, ada satu makhluk yang menolak dengan angkuh. Dia adalah iblis. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab dengan sombong, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Karena kesombongan dan pembangkangannya inilah, iblis seketika menjadi makhluk yang terkutuk dan diusir dari surga. Setelah diciptakan, Allah menempatkan Adam di surga yang penuh kenikmatan, di mana tidak ada rasa lapar, haus, ataupun lelah. Segalanya terasa sempurna. Namun, Adam merasa kesepian. Maka, dari salah satu tulang rusuknya, Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping hidupnya. Mereka berdua hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian, menikmati semua fasilitas surga yang luar biasa. Tapi, ada satu ujian dari Allah. Di tengah segala kenikmatan itu, ada satu pohon yang buahnya dilarang untuk mereka dekati, apalagi dimakan. Peraturan ini menjadi satu-satunya batasan dalam kehidupan mereka yang sempurna. Sebuah ujian sederhana, namun menjadi penentu segalanya. Sampai sesosok makhluk datang dengan rencana licik. Iblis, yang diliputi iri dan dengki, mendekati mereka bukan dengan wajah seram, tapi dengan topeng penasihat yang baik. Dengan penuh muslihat, ia membisikkan keraguan di hati mereka. "Aku bersumpah demi Allah, aku ini benar-benar penasihatmu," katanya dengan meyakinkan. "Tuhan melarang kalian mendekati pohon itu, karena jika kalian memakannya, kalian akan menjadi malaikat, atau bahkan hidup abadi selamanya di sini." Bayangkan, janji keabadian di tempat yang sudah abadi. Godaan itu begitu kuat. Bisikan itu terus terngiang. Perlahan tapi pasti, bujukan iblis meruntuhkan keteguhan Adam dan Hawa. Akhirnya, mereka pun luluh dan mengambil langkah yang mengubah segalanya. Saat Adam dan Hawa memakan buah terlarang, sebuah perubahan besar terjadi. Tiba-tiba, aurat mereka yang sebelumnya tertutup menjadi terlihat. Dengan panik dan malu, mereka berlari memetik daun-daun surga untuk menutupi diri mereka. Di tengah rasa bersalah yang mendalam, mereka mengangkat tangan dan berdoa dengan penuh penyesalan. "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Doa tulus ini, yang kita kenal sebagai doa Nabi Adam, adalah wujud penyesalan sejati. Allah yang Maha Pengasih pun menerima taubat mereka. Namun, konsekuensi dari perbuatan itu tetap ada, dan sebuah keputusan besar telah menanti mereka. Setelah kejadian di surga, Allah memerintahkan Adam, Hawa, dan iblis untuk turun ke bumi. Ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal yang baru. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang ditentukan." Disinilah kehidupan manusia dimulai. Allah menetapkan bahwa di bumilah kita akan hidup, di bumi pula kita akan wafat, dan dari bumi juga kita akan dibangkitkan kembali.
Namun, Allah yang Maha Pengasih tidak pernah meninggalkan hamba-Nya begitu saja. Bersamaan dengan perintah turun itu, Allah juga memberikan sebuah janji yang sangat berharga, janji akan datangnya petunjuk atau hidayah. Jadi, meskipun perjalanan di bumi ini penuh tantangan, kita tidak pernah sendirian. Selalu ada cahaya petunjuk bagi siapa saja yang mau mencarinya. Beliau bukan hanya moyang kita semua, tapi juga guru pertama yang mengajarkan tentang keesaan Allah atau tauhid kepada seluruh keturunannya. Setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam tidak berdiam diri. Beliau membangun peradaban, belajar bercocok tanam untuk menyambung hidup, dan yang terpenting, mendidik putra-putrinya dengan penuh kasih sayang. Dari sinilah lahir generasi-generasi manusia yang menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga akhir zaman nanti. Kisah Nabi Adam mengajarkan kita 3 hal penting. Pertama, pentingnya bertaubat saat melakukan kesalahan. Kedua, menjaga amanah yang telah Allah berikan. Dan ketiga, selalu sabar dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia beliau. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.